Perkenalkan, nama saya Nin Pratiwi, kelas 11 MIA 1 dari SMA Negeri 12 Bombana. Di sini saya akan mengulas sedikit tentang pendapat saya mengenai sekolah daring, efek dari COVID-19 ini. Menurut saya, sekolah daring ini membuat kita selalu siap untuk menerima tugas yang diberikan oleh guru melalui online, karena tugas yang diberikan melalui guru ini tidak sesuai dengan jadwalnya seperti biasa kita bersekolah. Kemudian menurut saya sekolah daring ini memiliki dampak positif dan negatif bagi saya. Adapun dampak positifnya, yang pertama, sekolah daring ini membuat para orang tua lebih memantau kita dalam proses belajar kita di rumah. Jika dibandingkan pada sekolah-sekolah sebelumnya, orang tua hanya bisa mengantar kita sampai di gerbang sekolah saja, sedangkan mereka tidak mengetahui aktivitas kita di dalam lingkungan sekolah. Tapi kalau belajar di rumah, orang tua lebih memantau kita dalam proses belajar kita. Kemudian dampak positif yang kedua yaitu kita bisa menggunakan Google untuk referensi kita dalam mengerjakan tugas yang telah diberikan oleh guru melalui daring ini. Kita bisa mencarinya melalui Google ataupun referensi lainnya. Kemudian dampak negatifnya, di mana dampak negatifnya ini menurut saya lebih banyak dibandingkan dengan dampak positifnya. Dampak negatif yang pertama yaitu kita akan kesusahan berinteraksi dengan guru, apalagi apabila kita mengerjakan tugas matematika, karena ilmu matematika ini sangat susah kita pahami apabila belum dijelaskan oleh guru yang bersangkutan, sehingga kita akan susah untuk bertanya kepada guru apa yang kita tidak tahu. Itu akan membuat apabila belum dijelaskan oleh guru yang bersangkutan, sehingga kita akan susah untuk bertanya kepada guru apa yang kita tidak tahu. Itu akan membuat kita kesusahan dalam menjawab tugas yang telah diberikan melalui online tersebut. Kemudian dampak negatif yang kedua yaitu kita tahu bahwa sinar pada HP ini memiliki sinar ultraviolet yang membuat mata kita sakit apabila kita terus menatapnya. Bisa saja kan kita menggunakan kacamata karena terlalu lama menatap layar HP sehingga membuat kita sakit. Itu juga tidak baik bagi kesehatan mata terutamanya. Kemudian dampak negatif yang ketiga. Dampak negatif yang ketiga yaitu kita tidak bisa berdiskusi sebagaimana biasanya seperti di sekolah dengan teman-teman. Kita tidak bisa berdiskusi sehingga menyebabkan kurangnya pendapat atau dari referensi dari teman-teman kita sendiri, sehingga kita tidak bisa kompak seperti hal sebelumnya kita sekolah, yaitu selalu berdiskusi untuk saling sharing membagi ilmu yang kita tahu. Kemudian dampaknya yang keempat yaitu masalah jaringan. Apabila jaringan HP kita jelek, maka kita akan kesusahan untuk membuka materi yang telah diberikan oleh guru melalui online, sehingga kita harus menunggu jaringan tersebut agar kita bisa melihat atau mengerjakan tugas-tugas yang telah ibu guru berikan atau pak guru berikan melalui online tersebut. Oke, itulah tadi menurut pendapat saya mengenai sekolah online akibat dari efek COVID-19 ini. Karena penularan COVID-19 ini sangatlah kuat, sehingga kita dihimbau untuk belajar di rumah saja. Saran saya, tetaplah semangat belajar di rumah, stay at home, dan terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin mengajak teman-temanku sekalian untuk mengetahui bagaimana sih keluh kesah dari seorang siswa yang sedang mengalami proses daring ini. Nah, sebelum membahas mengenai keluh kesahnya, marilah kita mengetahui apa itu daring. Menurut saya, daring atau sekolah dalam jaringan adalah suatu proses belajar dengan cara individualisme yang dimana dapat digunakan di mana saja, akan tetapi di sini memiliki suatu kekurangan, yaitu mengenai jaringannya dan menggunakan alat elektronik seperti handphone ataupun NB maupun laptop begitu. Nah, adapun kelebihan dan kekurangan yang saya rasakan dari belajar daring ini, yang pertama yaitu adanya kelebihan kemerdekaan belajar, di mana saat saya belajar di sekolah, di mana sumber bacaan atau literatur yang hanya ada yaitu buku. Tapi saat saya belajar daring ini, sumber referensi yang begitu banyak saya dapatkan yaitu berasal dari buku, bukan hanya dari buku, tetapi sekarang juga terdapat dalam handphone saya, yaitu di aplikasi Google, di mana Google ini memberikan banyak informasi mengenai tugas-tugas yang telah diberikan dan bagaimana menyelesaikannya, atau apa yang belum saya ketahui menjadi saya ketahui begitu. Nah, kelebihan yang kedua, saya dapat mengembangkan bakat saya di mana, dan juga dapat belajar di mana saat seperti ada tugas membuat video, sebagai tugas membuat makalah dan menggunakan atau apapun itu yang belum pernah saya coba, akhirnya saya coba keluar dari zona nyaman. Saya belajar mengenai bagaimana sih cara yang menggunakan ini. Nah, yang saat belajar di sekolah pada masa itu saya cuma hanya belajar menulis, memahami, serta menghitung ataupun bagaimana. Tapi saat belajar dari ini, bukan hanya proses belajar seperti sekolah yang saya dapatkan, tetapi lebih, yaitu dimana dapat menggunakan atau mengetahui cara mengedit video misalnya, atau dengan menggunakan elektronik lain yang merupakan suatu ilmu yang nantinya bermanfaat ke depannya. Nah, selanjutnya ada dampak positif yang ketiga, yaitu dimana saat adanya proses daring ini, saya dapat belajar dimanapun dan kapanpun, tidak terhalang oleh waktu, tempat, maupun keadaan. Akan tetapi pada proses belajar melalui daring ini juga memiliki yang namanya kelebihan pada alam semesta kita, yaitu adanya penurunan global warming yang memang terjadi karena adanya kebijakan pemerintah, yaitu lockdown, di mana masyarakat tidak diperbolehkan untuk keluar misalnya tidak memang penting, tetapi sekiranya apabila memang sangat penting, maka hal tersebut bisa diberlakukan atau kita bisa keluar, tapi dengan satu syarat, yaitu tetap menggunakan masker untuk mengurangi yang namanya virus COVID-19 ini, atau sebagai usaha pemerintah untuk yang namanya memutuskan mata rantai penyebaran COVID-19 ini. Nah, adapun dampak negatif ataupun kekurangan yang saya dapatkan, yaitu yang pertama, saya tidak bisa berkumpul-kumpul dengan teman atau sharing-sharing mengenai apa ilmu yang mereka ketahui seperti dalam sekolah seperti biasanya, sehingga menyebabkan saya akan kurangnya berinteraksi dengan teman-teman saya sekalian, dan itu merupakan suatu rasa yang rasa rindu, ingin bercanda, bermain dengan teman-teman seperti halnya biasa sekolah. Nah, yang kedua, seperti yang saya katakan tadi, berarti di sini kekurangan yang kedua, yaitu adanya kurang interaksi dengan sesama, yaitu dimana saat kita belajar di rumah hanya individualisme dan hanya alat elektronik yang kita dapat gunakan. Tetapi teman-teman kita sama seperti halnya itu, jika ingin berkomunikasi menggunakan alat elektronik, tidak dapat bertemu secara langsung, sehingga interaksi sosial yang memang kita perlukan terkurangi. Itulah kekurangan yang kedua. Adapun kekurangan yang ketiga, yaitu
dari faktor jaringan, dimana saat jaringan yang saya gunakan ini mengalami yang satu namanya loading ataupun nge-lag, maka di sini proses dalam daring ini akan terganggu, sehingga tugas yang telah diberikan yang ada batasan waktunya ini sekiranya saya tidak dapat menyelesaikannya secara tepat waktu, apalagi dengan adanya tugas rumah tersebut. Nah, yang keempat selanjutnya yaitu adanya kekurangannya, yaitu saat tugas dari daring ini diberikan, tetapi kita juga harus melakukan yang namanya tugas rumah atau kewajiban yang kita lakukan. Nah, di sini saya juga dapat belajar bagaimana cara yang membagi waktu untuk tugas rumah maupun tugas sekolah, dan kembali lagi jaringan tersebut memang merupakan kekurangan atau gangguan terbesar dalam proses daring ini. Selanjutnya, adapun kekurangan yang saya dapatkan dari sekolah daring ini yaitu sulitnya bertanya kepada guru yang bersangkutan mengenai tugas ataupun materi yang telah diberikan. Lain halnya dengan belajar seperti sekolah pada biasanya, saat saya tidak mengetahui materi yang sedang diberikan, saya dapat bertanya kepada guru yang bersangkutan mengenai tugas tersebut. Nah, saat proses daring tersebut, saya harus menunggu guru tersebut untuk aktif selalu menanyakan dari tugas yang diberikan agar saya dapat menyelesaikan tugas yang telah diberikan ini. Selanjutnya, adapun kekurangannya yaitu adanya kantung mata yang disebabkan oleh selalunya ingin mengerjakan atau ingin menyelesaikan tugas tersebut secepat mungkin agar nantinya tidak menjadi beban atau tidak bertumpuk. Nah, dari sini akan menyebabkan mata saya kelelahan karena menatap layar HP yang terus berjam-jam walaupun kita sedang melakukan suatu aktivitas atau suatu pekerjaan, saat ada waktu sekecil apapun saya ingin menyelesaikan tugas tersebut, sehingga mata kita akan selalu yang namanya menatap layar handphone, sehingga mata saya akan juga sakit seperti ini ataupun karena bergadang. Nah, dari sini dampak kekurangan dari belajar daring. Tetapi selanjutnya, bagaimana diri kita untuk dapat mengatasi atau membagi-bagi waktu dalam proses daring tersebut. Kesusahan untuk membagi waktu antara pekerjaan rumah serta tugas yang telah diberikan. Dari sini saya harus membagi waktu di mana baiknya untuk diambil terlebih dahulu. Nah, seperti pada tugas yang kali ini saya mengalami yang namanya keterlambatan karena tugas sekolah tersebut harus saya kesampingkan karena tugas rumah lebih ditekankan oleh orang tua untuk menyelesaikannya terlebih dahulu. Nah, sehingga saat malamnya pulang dari pekerjaan tersebut sudah larut malam, sehingga harus melakukan saya istirahat untuk dapat menyelesaikan tugas ini. Oke, sekian dari pembahasan kita pada kali ini mengenai keluh kesah dari peserta didik mengenai sekolah daring tersebut. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elis, kelas 11 MIA 1. Saya dari SMA Negeri 12 Bombana. Dalam video ini saya akan mengutarakan pendapat saya tentang dari COVID-19 ini apakah berpengaruh pada pembelajaran. Menurut saya sangat berpengaruh, sehingga para guru dan pemerintah menyarankan para siswanya untuk belajar di rumah melalui jaringan internet, sehingga pembelajaran tetap berlangsung walaupun tidak di sekolah. Dan adanya pembelajaran di rumah ini, saya banyak mendapatkan ilmu pengetahuan yang banyak yang belum saya ketahui. Tapi saya dapat banyak mengetahui ilmu pengetahuan dalam pembelajaran di rumah ini. Nah, dan
Saya harap COVID-19 ini dapat berakhir sehingga kita bisa berkumpul kembali di sekolah. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Evi Eka Yuliana Hafid, kelas 11 MIA 1 SMA Negeri 12 Bombana. Salah satu dampak dari penyebaran COVID-19 adalah proses pembelajaran diadakan di rumah masing-masing. Dengan model pembelajaran daring saat ini, ada beberapa siswa yang menerima model pembelajaran daring dengan alasan karena model pembelajaran daring lebih santai, kemudian menyenangkan, aman, hemat waktu, dan juga tenaga. Orang tua juga memiliki banyak peran, di mana orang tua dapat mengawasi proses pembelajaran anaknya. Juga dapat meningkatkan kemampuan siswa di bidang teknologi. Siswa juga memiliki kebebasan dalam menyelesaikan tugas, membuat diri senyaman mungkin dalam belajar. Namun, tidak sedikit dari siswa ataupun sekolah yang menganggap model pembelajaran daring saat ini tidak begitu efektif. Ini dikarenakan adanya keterbatasan sarana pendukung dari pihak siswa. Kemudian, tidak menentunya waktu pembelajaran, sehingga kami para siswa harus terus memantau HP yang mengakibatkan kami harus terus menatap layar HP, sehingga kami sering merasa mata kami perih. Itu juga mengakibatkan kurangnya waktu kami bersama keluarga. Terdapat juga banyak kendala yang akan saya jelaskan nanti. Tujuan dari model pembelajaran daring saat ini adalah kita bisa belajar di rumah untuk memutus rantai penyebaran COVID-19. Membuat peserta didik siap bersaing di era digital. Dapat mengirim tugas tepat waktu dan juga menghabiskan waktu bersama keluarga. Namun, ada beberapa kendala dalam proses pembelajaran daring saat ini. Seperti susahnya sinyal jaringan internet, kemudian HP yang error, waktu pengumpulan tugas yang dibatasi, tidak adanya kuota internet, dan juga terbatasnya media yang digunakan. Kendala lainnya adalah terjadinya miskomunikasi antara siswa dan juga guru, di mana siswa dapat salah paham saat guru sedang menjelaskan. Seharusnya dengan mengetahui kendala-kendalanya, guru menjadi tidak memberikan tekanan dan paksaan dalam pengumpulan tugas. Karena tugas yang diberikan oleh guru tidak hanya satu. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anis, kelas 11 MIA 2, asal sekolah SMA Negeri 12 Bombana. Kali ini saya akan membuat video tentang pembelajaran daring, efek dari COVID-19. Menurut saya, pembelajaran daring berpengaruh terhadap COVID-19 karena siswa dipaksa untuk belajar di internet, melalui internet, yang kemudian di situ kita harus mengerjakan tugas-tugas. Selain mengerjakan tugas, kita bisa melihat materi-materi yang ada di situ. Selain itu, belajar daring ini menurut saya sangat melelahkan, tapi di balik melelahkan itu saya sadar bahwa dalam mempelajari pelajaran daring ini saya mendapatkan banyak ilmu dari yang saya belum tahu, baru dari yang belum tahu menjadi tahu. Ya, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Apabila ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asmaul Husna, kelas 11 IS2 dari SMA Negeri 12 Bombana. Menurut saya, efek dari COVID-19 sangatlah mempengaruhi pembelajaran, sehingga siswa diharapkan untuk tetap di rumah dan belajar di rumah dengan menggunakan media daring. Tetapi para siswa juga akan sedikit mengalami kesulitan akibat belajar di rumah karena akan sulit berkonsultasi dengan guru-guru yang bersangkutan. Apalagi jika ada pelajaran yang kurang dimengerti, yang membutuhkan penjelasan atau pemahaman yang lebih terhadap materi yang akan dikerjakan. Terima kasih. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Ashari dari kelas 11 SIS2 dari SMA Negeri 12 Bombana. Di sini saya akan memberikan pendapat saya mengenai pembelajaran daring atau pembelajaran dari rumah. Pembelajaran daring merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mencegah penyebaran virus corona. Dengan kita melakukan pembelajaran daring, berarti kita sudah menghindari penyebaran virus corona. Tetapi menurut saya pada awalnya pembelajaran daring ini masih sedikit memberatkan karena sebelumnya pembelajaran dilakukan di sekolah ataupun di kelas, sekarang harus dilakukan dari rumah masing-masing. Tentu saja ini harus dilakukan pembiasaan. Oleh karena itu, dengan adanya pembelajaran daring ini, juga guru-guru dan siswa dapat menyelesaikan materi-materi yang belum dijelaskan oleh guru karena adanya wabah virus corona ini. Dengan adanya pembelajaran daring ini, guru-guru dapat memberikan ringkasan materi dalam bentuk file kepada siswa untuk sebagai persiapan belajar siswa untuk menghadapi ulangan semester pada saat masuk sekolah nanti. Guru juga bisa memberikan tugas-tugas kepada siswa agar siswa tidak keluar dari rumah dan kelayapan ataupun berkeliaran di luar rumah. Dengan adanya tugas-tugas ini, siswa diberikan tanggung jawab untuk mengerjakan tugas agar dapat selesai dengan tepat pada waktunya. Menurut saya, pembelajaran daring ini sangat bagus karena dengan pembelajaran daring kita dapat memiliki banyak waktu untuk mencari materi-materi yang kita butuhkan dari berbagai media. Dengan pembelajaran daring juga kita mempunyai banyak waktu untuk belajar. Tetapi di lain sisi juga menurut saya pembelajaran daring ini memiliki kelemahan, yaitu jika kita ingin mengakses pembelajaran daring ini, kita harus menggunakan jaringan data atau yang bisa kita sebut jaringan internet. Dengan begitu, tidak semua siswa bisa untuk mengakses karena mungkin ada siswa yang berasal dari keluarga yang kurang mampu sehingga tidak dapat membeli paket data. Dan juga di sini kelemahannya dari pembelajaran daring ini adalah terkadang jaringan kurang mendukung saat kita mengirim tugas, sehingga tugas itu terkendala untuk dikirim karena jaringan terkadang bagus dan terkadang jelek.
Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai pendapat saya mengenai pembelajaran daring. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Pembelajaran daring, efek dari COVID-19. Dalam dunia pendidikan, dampak dari COVID-19 ialah dihapusnya ujian nasional dan pelajaran diarahkan untuk belajar lewat daring atau dalam jaringan di rumah masing-masing. Sehingga belajar semula di dalam kelas sekarang dilakukan di dalam rumah. Metode belajar daring ini mempunyai sisi positif dan negatif. Menurut saya, sisi positifnya ialah menghindari penyebaran COVID-19 yang lebih luas agar pelajar tetap terjaga kesehatannya. Sedangkan sisi negatifnya ialah banyak yang tidak sesuai dengan metode belajar daring ini. Contohnya, kurang efektifnya sistem belajar mengajar. Pelajar akan lebih sulit dalam memahami materi yang diberikan. Kurangnya interaksi sosial antara teman ataupun guru dan pelajar. Pelajar telah lebih menggampangkan akan sistem pembelajaran ini dan akibatnya susah dalam memahami materi. Terkadang lupa akan tugas yang diberikan oleh guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fitriani dari kelas 11 MIA 2. Saya dari SMA Negeri 12 Bombana. Efek dari COVID-19 itu mempengaruhi kegiatan pembelajaran, sehingga kita diminta dari pihak sekolah untuk belajar di rumah melalui media daring. Namun, belajar di rumah menggunakan media daring itu memiliki kendala seperti jaringan di rumah masing-masing yang kurang bagus, serta pelajaran yang diberikan oleh guru kurang dimengerti jika tidak dijelaskan secara langsung. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitri Nureza, kelas 11 dari SMA Negeri 12 Bombana. Di sini saya akan menyampaikan pendapat saya tentang sistem pembelajaran daring, efek COVID-19. Menurut saya, pembelajaran dengan sistem daring ini cukup untuk dilakukan, sebab seperti yang kita tahu, saat ini kondisi sedang tidak baik saja. Tentu saja kita diharuskan untuk menjaga jarak. Nah, dengan adanya sistem pembelajaran ini, kita tentu saja tetap bisa melakukan pembelajaran, namun tidak bertatap muka secara langsung. Selain itu, dengan adanya pembelajaran daring ini, tentu saja kita dapat mencegah meluasnya corona atau COVID. Namun, pada sistem pembelajaran ini terdapat beberapa penghambat. Di antaranya itu jaringan. Jaringan tentu menjadi salah satu penghambatnya. Mengapa? Karena kadangkala jaringan tidak selamanya bagus. Kita dalam mengakses tugas secara online atau mengirimkan tugas kepada guru yang bersangkutan. Yang kedua, kuota internet atau paket internet. Nah, tanpa adanya paket internet, tentu saja kita tidak dapat mengakses tugas lain atau mengumpulkan materi dari internet. Informasi tentu dengan sistem pembelajaran ini menghambat. Kadangkala informasi yang kita dapatkan itu kurang jelas atau ada yang tidak kita pahami dari penjelasan yang diberikan ini. Apalagi informasi yang diberikan itu hanya secara melalui teks atau chat. Nah, memberikan informasi hanya sebatas itu, kadang ada yang tidak dimengerti, sehingga kita kesulitan mengetahui apa maksud dari soal yang telah diberikan. Penghambat berikutnya adalah HP. Ada beberapa siswa yang sama sekali tidak memiliki HP, sehingga dalam pembelajaran ini tentu saja akan kesulitan. Penghambat berikutnya adalah HP. HP tentu saja menjadi penghambat karena ada beberapa siswa yang tidak memiliki HP,
sehingga dalam menjangkau tugas atau mengumpulkan tugas akan mengalami kesulitan. Nah, sekian dari saya. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilda Renalda, kelas 11 I1. Saya dari SMA Negeri 12 Bombana. Di sini saya akan mengutarakan pendapat saya mengenai belajar daring dari efek COVID-19. COVID-19 adalah virus yang sangat membahayakan dan mematikan, namun tak terlihat, yang dapat menimbulkan keresahan besar bagi masyarakat. Adapun salah satu dampak dari COVID-19 adalah sangat berpengaruh bagi para pelajar, siswa-siswi, dan mahasiswa di Indonesia yang dulunya belajar di rumah dan sekarang dulunya belajar di sekolah dan sekarang harus belajar di rumah melalui via online. Adapun belajar melalui via online, banyak pelajar yang mengeluh karena akibatnya semua siswa-siswi tidak memiliki HP dan tidak dapat mengerjakan tugas yang diberikan dari bapak dan ibu guru melalui online. Dan adapun siswa-siswi yang memiliki HP tidak dapat juga mengeluh karena tidak selamanya memiliki biaya untuk membeli paket data selama sebulan. Bukan karena hanya itu saja, dengan adanya COVID-19 ini, para pelajar tidak lagi melakukan aktivitas sekolah seperti biasanya. Kami merindukan hal itu, seperti belajar bersama teman-teman, kumpul bersama teman-teman, dan menerima pelajaran dari guru, serta melakukan aktivitas biasanya seperti sebagaimana yang dilakukan oleh para pelajar. Bukan hanya dampak ini saja, saya sebagai pelajar sangat khawatir dengan masyarakat di luar sana, karena banyak masyarakat yang rela kehilangan pekerjaannya karena COVID ini. Saya sebagai pelajar dan warga masyarakat sangat berharap semoga COVID ini segera hilang agar bisa sekolah kembali dan melakukan aktivitas seperti biasanya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Gita Estuti, saya berasal dari kelas 11 MIA 1 SMA Negeri 12 Bombana. Pada kesempatan kali ini saya akan mengutarakan pendapat saya tentang pembelajaran daring atau pembelajaran dalam jaringan sebagai efek dari COVID-19 yang menyebar luas di Indonesia. Kegiatan belajar mengajar di tanah air berubah kala virus corona menyebar luas di Indonesia. Kasus positif corona di Indonesia semakin meningkat, membuat Kementerian Kebudayaan, Kemendikbud, membuat kebijakan yaitu proses pembelajaran daring sebagai upaya untuk mencegah penyebaran virus corona yang semakin meluas. Pembelajaran daring juga membuat saya harus pintar-pintar membagi waktu antara saya akan mengerjakan tugas dan mengerjakan atau membantu orang tua saya di rumah. Harus pintar membagi waktu. Pembelajaran daring ini juga menimbulkan beberapa hal-hal atau beberapa rintangan yang saya hadapi selama melakukan pembelajaran daring ini. Seperti ketika saya mengerjakan tugas, tiba-tiba jaringan saya hilang atau jaringannya jelek. Jadi saya kesulitan untuk mengerjakan tugas dan menyelesaikan tugas tersebut dalam waktu yang tepat atau untuk dikumpul secepat mungkin.
Saya mengalami kesulitan selama mengerjakan tugas melalui pembelajaran dalam jaringan ini karena saya tidak bisa bertanya langsung kepada guru ataupun teman saya ketika saya tidak mengerti tentang tugas yang diberikan tersebut. Adapun ketika saya bisa bertanya lewat WA, media sosial, Facebook, itu pun tergantung jaringan. Karena jaringan di sini sangatlah tidak menentu, kadang bagus, kadang juga jelek. Sekian yang saya dapat utarakan dari pembelajaran daring ini. Saya mohon maaf bila ada kata-kata yang salah ataupun pendapat saya yang kurang tepat. Saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Sekian yang saya dapat utarakan dari pembelajaran daring atau pembelajaran dalam jaringan sebagai efek dari penyebaran COVID-19. Saya minta maaf bila ada kesalahan kata-kata. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan Om Santi Santi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kedip Diadi, kelas 11 MIA 1. Nah, di sini saya akan memberikan pendapat saya dari proses pembelajaran yang dimana menggunakan daring atau jaringan yang disebabkan karena adanya COVID-19 di sini memberikan dampak positif dan dampak negatif. Nah, kita dapat melihat dari segi positifnya. Nah, di situ seorang pelajar dengan mudah mendapatkan pembahasan dari pelajarannya. Sedangkan dari segi negatifnya kita dapat melihat seorang pelajar tidak terlalu fokus terhadap pembelajaran yang diberikan oleh bapak dan ibu gurunya, karena di dalam teknologi HP tersebut ada yang namanya game online, Instagram, WA, dan Facebook. Nah, di situ mereka salah menggunakan teknologinya. Nah, selain itu juga seorang siswa tidak terlalu memahami pembelajaran yang diberikan oleh bapak ibu gurunya karena tidak bisa bertemu secara langsung atau menanyakan secara langsung. Nah, selain itu juga dampak negatif yang lainnya itu pada saat melakukan proses pembelajaran online, misalnya di WA, dengan mereka membuat grup. Di situ mereka hanya aktif dalam mengisi absen, sehingga para pelajar tidak terlalu menghiraukan pembelajaran yang diberikan oleh bapak ibu gurunya. Nah, COVID-19 ini juga atau pembelajaran daringnya ini juga saya ikut merasakan ya, dari sulitnya mencari pembahasan pelajaran di internet, apalagi pada saat jaringan error. Nah, di situ saya merasa kesulitan. Apalagi kan kita di sini juga menggunakan yang namanya berbagai aplikasi yang dimana di situ termuat pembelajarannya kita, seperti kita juga harus mendaftar di link. Nah, di situ biasanya dalam pengiriman tugas itu tidak berjalan lancar karena dipengaruhi oleh jaringan. Kadang-kadang juga permasalahannya. Nah, sampai kita harus minta teman buat ngirimin tugas kita ke guru karena ada masalah di aplikasi tersebut, atau karena ada gangguan jaringan. Nah, di situ agak kesulitan sih, tapi gimana lagi ya, ini kan untuk mengatasi adanya penularan COVID-19, jadi mau nggak mau kita harus jalani aja gimana prosesnya nanti pembelajarannya. Nah, baiklah, itulah pendapat saya mengenai pembelajaran daring yang menggunakan teknologi HP dan teknologi lainnya yang dimana disebabkan oleh COVID-19. Nah, itulah pendapat saya, baik lebih maupun kurangnya mohon dimaafkan. Saya ucapkan terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatmawati, kelas 11 MIA 2 dari Sekolah SMA Negeri 12 Bombana. Di sini saya akan mengutarakan tentang efek dari COVID-19 sangat mempengaruhi pembelajaran dari sekolah. Dari sekolah, kita disuruh untuk belajar di rumah. Beginilah pada saat belajar di rumah. Jadi efek dari COVID-19 sangat mempengaruhi suatu proses pembelajaran, di mana di suatu sekolah menyuruh siswanya untuk belajar di rumah. Dan belajar di rumah sangat berbeda dengan belajar di sekolah. Kalau di rumah lebih dominan menggunakan HP, tapi mempunyai kekurangan. Kalau tidak mengerti tidak bisa bertanya. Kalau di sekolah bisa bertanya. Dan perbedaannya di sekolah, kalau di sekolah lebih dominan menggunakan papan tulis, dan kalau di sekolah bisa bertanya secara langsung, dan kekurangannya itu kurang fokus. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf bila ada kata yang salah saya ucapkan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.